Hai guys, ketemu lagi dengan saya di acara Bincang-Bincang bersama Kanjeng Mami. Sore hari ini saya kedatangan teman saya bernama Miss Iren. Dia ada pertanyaan yang sangat menarik, coba kita simak pertanyaannya ya apa. Silakan Miss Iren. Nih, saya mau tanya, kalau seorang wanita tidak mau menikah karena pernah mengalami traumatis, itu bagaimana? Apakah dia berdosa atau tidak? Kalau satu pertanyaan yang sangat menarik ya guys, wanita yang pernah tersakiti ya, wanita yang pernah tersakiti kalau tidak memutuskan untuk tidak mau menikah gitu kan, apakah berdosa? Sebenarnya enggak, itu kembali keputusan pribadi ya guys. Kalau dia pernah mengalami kecewa sama pria, keputusan dia sendiri, dia mau menikah lagi, dia mau pacaran lagi atau enggak, itu keputusan pribadi gitu. Jadi dosa enggak dosa gitu. Jadi kalau dia bertahan, dia bisa bertahan untuk sendiri, ya silakan aja gitu. Kalau nggak mau pacaran lagi gitu. Jadi bukan soal pacaran lagi dan tidak pacaran lagi dosa atau enggak dosa, nggak ada dosa di situ gitu loh. Cuman kalau dia sudah tersakiti, dia nggak mau pacaran lagi, itu keputusan pribadi gitu. Tetap jadi kalau misalnya kembali lagi nih ada satu nasihat saya gitu kan, kenapa sampai nggak mau pacaran lagi gitu kan, berarti kan pernah sakit hati, ada kepahitan kan, kata Tuhan Yesus, ampunilah yang menyakitimu gitu, lepaskan kepahitan gitu. Jadi buat saya pribadi memberikan nasihat buat Miss Iren, juga mungkin para netizen yang mendengar atau menyaksikan konten ini, kalau kita pernah dikecewakan oleh pria ataupun pria pernah dikecewakan oleh wanita, saya rasa nggak ada salahnya untuk mencoba lagi gitu. Kan nggak semua orang sama gitu kan, nggak semua orang sama jahatnya gitu kan, sama ketidaksetiaannya kan, nggak semuanya begitu gitu. Jadi mungkin pria itu bukan jodoh yang tepat buat Miss Iren misalnya kan, ataupun wanita itu bukan jodoh yang tepat buat para pria yang menyaksikan konten ini gitu. Jadi tetap ayo jangan putus asa, coba lagi gitu kan, karena kalau saya pribadi ya, semua orang sifatnya beda-beda, dan terpenting ya Miss Iren, nobody perfect. Jadi jangan mencari pasangan yang sempurna ya guys, tapi cari pasangan yang saling melengkapi. Oke? Puas Miss Iren? Saya bisa bertanya lagi? Boleh silakan. Apabila wanita itu sudah menikah, terus dia curhat selalu dengan pasangan orang lain, tidak dengan suaminya, apakah itu menimbulkan atau cikal bakal dari pertikaian atau menyebut? Oh, of course, tidak boleh. Sangat tidak boleh itu. Ini pertanyaan yang sangat bagus lagi. Bahkan ini seringkali dilakukan oleh setiap pasangan-pasangan ya. Nggak boleh. Itu saya katakan dengan tegas, tidak boleh. Kalau kita sudah menikah, ya Miss Iren, kalau sudah menikah, kita tidak boleh curhat sama pasangan orang lain. Ya, curhatlah sama istrinya, misalnya gitu kan. Curhatlah, kalau para pria curhatlah sama suaminya gitu. Jangan curhat sama pasangan orang lain, bahaya, ya kan? Nah itu awal cikal bakal perselingkuhan, gitu, nggak boleh gitu kan. Dan pertanyaan saya, kenapa harus curhat sama pasangan orang lain gitu loh? Toh kan misalnya nih, kita lagi ngobrol sama Miss Iren. Miss Iren kan banyak teman yang lain gitu kan, bisa curhat sama teman lain gitu. Dulu mungkin pernah akrab sebelum menikah, mungkin teman baik. Tapi setelah menikah, apalagi sama-sama udah punya pasangan masing-masing, jangan saling curhat lagi gitu kan. Single boleh teman akrab, lawan jenis boleh teman akrab kalau single ya. Tapi kalau sudah punya pasangan, pria wanita tidak ada kamusnya boleh teman dekat, tidak boleh. Tidak ada kamusnya pria dan wanita setelah menikah masih teman akrab, tidak ada kamusnya itu. Itu pasti cikal bakal akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, juga cikal bakal terjadinya perselingkuhan. Oke? Puas jawaban saya? Ya. Oke, para netizen, ya pertanyaan yang sangat bagus dari Miss Iren. Ya, jadi
Jangan pernah putus asa. Kalau pernah putus cinta, coba lagi ya kan. Pasti akhirnya akan mendapatkan yang terbaik. Kita percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Juga hal yang kedua, pertanyaan kedua, jangan pernah dan tidak boleh curhat dengan pasangan orang lain ya guys. Tidak boleh, oke? Jaga keamanan, jaga kerukunan rumah tangga masing-masing. God bless you all.